Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam sayang untuk para seluruh netizen dimanapun Anda berada. Dan salam persaudaraan sedunia, saudaraku semuanya dimanapun kalian berada. Sebelumnya mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita berkah barokah hingga kita bisa bertemu sampai saat ini. Dan selalu beri salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya mari kita selawat dulu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Selawat, jangan pernah patah untuk salawat, jangan pernah putus untuk salawat. Apapun yang kamu lakukan, salawat itu penting dan salawat itu sangat baik. Dan intinya kesempatan kali ini sesuai dengan janji, katanya Bunda Nyi Roro Kidul mau datang ya. Kita ketemu ya. Tapi intinya jangan lupa. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam pengambilan gambar karena saya sendiri, jadi saya harus memberikan kepuasan kepada kalian dalam menghibur ya tentunya. Tapi intinya saya ingin mengambil hikmah apa sih yang akan disampaikan Nyi Roro Kidul. Oke, kita cek. Suaranya sudah bagus. Oke, kita di sini sendiri ya. Nah, kita di sini sendiri dan kita mengikuti alur, yaitu alur sungai. Oke. Kita harus jalan. Katanya sih semalam beliau katanya ada di sini ya. Oh, ternyata sudah ada dia. Cepat banget. Ternyata dia sudah ada, pemirsa. Wow. Beliau sudah nunggu dari tadi. Bentar pemirsa ya. Kita ambil gambar ya. Oke pemirsa, Sampurasun Daulat Ganda. Akhirnya Kanda datang juga. Katakanlah Kanda. Aku sudah tahu. Ada yang Kanda tutupi dariku. Karena di dalam hatimu saat ini ada keluh kesah yang membuatmu bingung. benar. Saya sedang menghadapi kekacauan dan kegalauan. Ditambah lagi saya merasakan bahwasanya akan berakhir semua ini. Kanda tahu, semua ini belum berakhir. Belum berakhir berarti harus dilanjutkan perjuangan seperti itu. Ya, itu sudah kewajiban kami. Dan itu sudah takdir.
tahukah engkau ini, saat ini saya merasakan keputusasaan dan merasa semua yang kulakukan hanyalah sia-sia. Saya merasakan bahwasanya apa yang saya lakukan dari awal untuk terus berjuang dan menghentikan para dukun-dukun mencari kekuatan kepada Nyi Blorong, maka saya tidak mau menghancurkan para dukun, tapi menghancurkan langsung di pusatnya, yaitu kerajaan Blorong, agar mereka tidak lagi mengambil kekuatan dari sana. Jadi jangan berpikiran seperti itu, Kanda. Perjalanan Kanda masih panjang. Berakhirnya Blorong bukanlah akhir dari segala. Ketahuilah bahwa Kanda sudah ditakdirkan untuk mengayomi seluruh alam gaib. Sudah pernah kukatakan pada Kanda sebelumnya. ya saya tahunya. Lalu saya melihat video kemarin, ini mengatakan derajat saya itu lebih tinggi. Sebenarnya maksudnya gimana? Ya, itu benar. Kanda derajatnya itu lebih tinggi dari aku. Tapi Kanda saat ini belum menyadari itu. Tapi perlahan-lahan Kanda akan menyadari. Memang itulah sejatinya Kanda. Bagaimana kelanjutan dengan melawan kerajaan Blorong? Apakah saya harus berhenti atau lanjut? Dia lagi, dan dia lagi. Kenapa dia timbul? Saya nggak tahu nih. Intinya Raja Blorong sudah ikut campur, dan Raja Blorong kali ini sudah mencuri mahkota Nyi Blorong. Dan saya yakin Nyi Blorong pasti hidup. Dia pasti hidup kembali dan memperkuat kekuatannya untuk menghancurkanku. Iya, aku sudah tahu itu. Dan aku sudah paham bagaimana sifat Raja Blorong. Bisakah Nyi membantukan saya dalam menyikapi hal ini? Aku bisa. Tetapi ingatlah Kanda, Raja Blorong itu sangat licik. Dia itu sudah melanggar aturan sejak dulu. Makanya dia mendengar Blorong dibunuh olehmu, dia murka, dia datang kembali. Aku sudah pastikan ini terjadi. Maka aku diam. Aku bisa membantumu hanya dengan menuntunmu, tidak mencampuri urusanmu dengan Raja Blorong. Aku hanya mengarahkan Kanda. Tapi ini saya nggak yakin untuk bisa mengalahkan kerajaan Blorong, karena mereka sudah bersatu.
Itu pemikiran Kanda. Tapi aku sudah tahu. Tapi aku tidak mau beritahu. Karena Kanda akan sendiri tahu dan menyadari setelah Kanda mengalami semua. Berarti akan terjawab sesuai berjalannya waktu. Ya. Itu memang sudah kodrat seperti itu kan. Lalu apakah mungkin, karena keyakinan saya sangat minim untuk mengalahkan kerajaan Blorong. Jangan begitu Kanda. Sejatinya diri Kanda itu tidak seperti itu. Yakinlah bahwa Kanda itu bisa. Tapi Kanda memang belum tahu. Aku hanya bisa mendorongmu untuk terus maju. Dan mengasih arahan untuk Kanda. Karena aku tidak bisa mencampuri urusan Raja Blorong. Lalu dengan siapa kira-kira saya bisa mencari solusi dan meminta sedikit bantuan dari keganasan keilmuan sesat daripada kerajaan Blorong? Tenanglah Kanda. Nanti akan ada sesosok orang yang memang saat-saat seperti ini itu dicari-cari. Cari-cari. Ya, sosok yang sangat dinanti-nanti untuk peristiwa seperti ini. Makhluk atau manusia? Manusia. Manusia. Berarti bukan dari makhluk goib. Kalau untuk saat ini dia bisa seperti manusia, dia juga bisa seperti makhluk goib. Dia adalah seorang raja. Orang raja dalam arti kata manusia bereinkarnasi, atau dia yang memasuki tubuh manusia? Dia akan bereinkarnasi. Tapi Kanda tidak menyadari bahwa dia akan datang. Karena dia memang sosok seperti itu. Tidak mau membuat orang sadar. Siapakah sosok tersebut? Tunggu saja kan. Ini tidak bisa diungkapkan. Anda akan mengerti siapa sosok itu. Apakah reinkarnasi dia sudah menjadi manusia tersebut? Apa dia cukup terkenal? Atau salah satu temanku? Atau gimana? Dibilang teman seperti itu, ya teman. Saat ini dia sudah reinkarnasi. Karena dia sudah tahu peristiwa ini pasti terjadi. Maka dia akan muncul pada saat yang tepat. Hanya sedikit menjadi tanya-tanya dalam diri saya ini.
apakah itu adalah makhluk manusia yang memang seperti saya, atau dia masuk ke tubuh orang lain, atau gimana nih? Ini saya belum paham ini. Itu tidak bisa diungkapkan sekarang, Kanda. Kenapa? Karena sosok itu dia akan datang ketika dia ingin. Apakah sosok itu termasuk dikenal orang dari nyata? Sosok tersebut banyak dikenal di kalangan masyarakat, kalangan kerajaan dahulu. Saya punya banyak teman yang mungkin bisa membantu saya. Ya, seperti Kang Ujang Bustami, seperti Limbat, atau Gus Nur Samsun, atau Gus Idris, atau yang lainnya. Apakah mereka? Dia tidak seperti itu, kan? Lalu seperti apa? Dia adalah seorang raja kerajaan terdahulu, yang mana sebagai seorang raja mementingkan rakyatnya, yang mengayomi seluruh rakyat, dan sosok raja yang sangat dinantinya kehadiran. Berarti beliau ini adalah sosok raja gitu? Ya, Dan apakah beliau ini pernah menjadi raja yang cukup dikenal di kala masa itu? ya, Berarti bisa dibilang seperti Bopo. seperti Bopo. Baik. Anda akan tahu. Jadi Kanda harus yakin untuk melanjutkan semua ini, karena ini belum berakhir, kan? Apa yang harus saya antisipasi dalam melaksanakan tugas ini? Tetaplah di jalan yang benar-benar diarahkan. Kita berpegang teguh terhadap ajaran Allah. Ya, jangan lupa selalu bersalawat, karena bersalawat itu menuntun kita ke jalan yang lebih baik dan menerangkan jalan kita untuk menempatkan kejahatan. Baik, saya mungkin bisa mengetahui kata-kata tersebut dan mungkin saya bisa mengerti apa yang dimaksud. Saya harap Anda mengerti, karena ini memang sudah ditakdirkan. Jadi Kanda harus menjalankannya, dan itu kewajiban Kanda saat ini. Ya, saya mengerti. Dan adakah pesan-pesan yang bisa membuat saya menambah keyakinan untuk bisa mengalahkan kerajaan Blorong? Aku akan memberitahu Kanda bahwa Raja Blorong itu sangat licik
Aku sudah tahu sejak dulu untuk menguasai seluruh kerajaan ular. Dia berbuat itu. Awalnya dia itu dijodohkan oleh Blorong. Harus membunuh salah satu makhluk. Makhluk apa itu? Makhluk itu tidak bisa diungkapkan karena itu adalah rahasia terdahulu. Maksudnya ketika saat ingin memiliki Nyi Blorong, Raja Blorong harus membunuh makhluk. Iya, Lalu tapi tidak dengan cara licik. Dia sudah melanggar peraturan. Dia membunuh makhluk itu dengan cara yang sangat curang. dengan kelicikannya gitu. Iya, dia melanggar aturan. Lalu kenapa bisa sampai harus menikah mereka? Karena tujuan dia untuk menguasai seluruh jagat raya ini. Jadi bisa dikatakan bahwasanya Nyi Blorong ini saat itu bisa dimiliki oleh siapapun yang bisa membunuh sesuatu makhluk gaib. Ya, Dan Raja Blorong lah yang membunuh makhluk tadi tapi dengan cara curang. iya, Apakah Nyi mengetahui hal itu? saya tahu. Lalu kenapa tidak membatalkannya? Karena saya tidak boleh ikut campur. Jadi ceritanya ini bahwasanya Nyi Blorong ini hanya dimanfaatkan Raja Blorong. Ya, tujuannya seperti itulah Raja Blorong. Tapi Blorong tidak mengetahui tujuan dia sebenarnya. Berarti yang licik ini adalah Nyi Blorong atau Raja Blorong? Raja Blorong. Dengan adanya kerajaan Blorong, Nyi Blorong menjadi tombak daripada kekuatan para dukun-dukun santet yang ingin menguasai ilmu. Dan mereka hanya tahu adalah Nyi Blorong, dan Nyi Blorong. Memang seperti itu. Karena dari kelicikan dia melanggar peraturan, dia itu dipenjara. Saat dia dipenjara, maka turunlah Blorong sebagai senjata pertamanya. Anda sudah tahu apa yang diperbuat Blorong? Tidak. Itulah dia. Dia mencari masyarakat untuk diajaknya menjadi pengikutnya. Itu sebenarnya tujuan Raja Blorong. Mencari budak-budak untuk menyembahnya. Ya, Oh, karena saat itu dia di penjara, dia mencuci otak Blorong menggunakan Blorong terdahulu. tapi kekuatan daripada Nyi Ronggeng yang sudah saya tobatkan juga termasuk yang saya hajar itu rata-rata kekuatannya dari Nyi Blorong, bukan dari Raja Blorong. Memang dari Blorong. Tapi diperalat ya. Ya, Dan masing-masing mempunyai nafsu. seperti itu. Tapi Raja Blorong itu lebih tinggi nafsunya daripada Blorong. Nafsu untuk menguasai dunia. Ya, itu tujuan. Agar dia bisa menjadi penguasa. Oh, itu penguasa. Maka
dia sudah tahu Blorong mati dengannya, maka dia keluar dan mencuri salah satu muridmu. Benar tidak? Iya, Mbak Terdui. Aku sudah tahu dia itu tidak akan pernah berubah dari dulu. Dan intinya saya harus berjuang untuk menghancurkannya agar tidak banyak lagi orang yang tersesat gitu ya. Ini Ya, benar itu kan. Dan satu hal Kanda, tetaplah ingat bahwa jangan samakan perasaan cinta dan kewajiban. siap. Lihat apa yang terjadi pada para Nyi Ronggeng yang sudah ketobatkan Kanda. Mereka menjadi membabi buta seperti itu. Lalu apakah yang harus saya lakukan? Apakah saya harus membuangnya? Karena mereka sudah kau tobatkan, ajari mereka sopan dan santun sebagaimana Kanda menyelamatkan mereka. Pasti Kanda sudah tahu apa tujuan Kanda menobatkan mereka dari pengaruhnya Blora. Saya sudah tahu. Karena mereka itu wanita. Seharusnya Kanda sudah mengerti itu. Berarti kuncinya adalah pelan-pelan mengajari mereka agar tidak terbawa Iya, dan mengajak mereka untuk membasmi kebatilan di jalan yang benar. di jalan yang benar, melakukan hal itu. Iya, baik. Sudah Kanda? Sudah. Dan Tidak ada lagi keluh kesah Kanda? mungkin akan terjawab sesuai berjalannya waktu. Habis kami sudah menyadari. Ingat, aku hanya bisa menuntunmu. Siap, Dan selalu ingat kata-kataku Kanda. siap. Baiklah Kanda. Ini yang dapat aku sampaikan kepadamu. Terima kasih nih. Dan sampaikan salam saya di kerajaan sana. Tetaplah di jalan yang benar dan teruslah ayomi seluruh kerajaan yang masih di jalan yang benar dan di jalan untuk melakukan di jalan Allah Ta'ala. Itu sudah pasti kan. Hati-hatilah Kanda. Siap nih.
Nyi Roro Kidul sudah sampai dan memberikan sedikit bocoran, juga menceritakan kisah Raja Blorong sebenarnya. Jadi Raja Blorong mempunyai nafsu ambisi untuk menguasai dunia, dan itu berjalan sampai saat ini. Ya, bagaimanapun sepertinya saya harus kuat menjalaninya, dan saya harus yakin pada diri saya sendiri bahwasanya saya bisa mengalahkannya. Semoga ini bisa berjalan dengan baik, dan semoga kalian semua para netizen, semoga kalian juga terhibur dengan apa yang kalian lihat saat ini, apa yang Anda saksikan saat ini. Saya Mamas Karyo akan terus berjuang menegakkan kebenaran dan menghancurkan para dukun-dukun, juga terutama pusatnya yaitu kerajaan Blorong, agar tidak ada lagi manusia-manusia yang mencarinya untuk mencari kesaktian dan kekayaan. Hanya Allah Ta'ala lah yang memberikan itu semua, dan hanya kepada Allah Ta'ala lah kita berserah diri, juga kita yakini. Jangan pernah mencarinya, karena sudah diketahui bahwasanya Raja Blorong licik ingin menjadi penguasa dunia. Dan ketahuilah, penguasa dunia hanyalah Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla. Saya Mamas Karyo, semoga Anda terhibur. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.